Halo, Huawei P50 Pro. Awesome phone, awesome camera, tapi betul-betul sebuah produk yang merepresentasikan keganasan dan kegaharan US ketika mereka memutuskan untuk menjalankan perang dagang. Gue udah pakai HP ini lebih dari 1 minggu. Saat yang tepat buat quick review dan lihat kameranya makin gila atau enggak. Gue kali ini pengen mulai dengan membahas singkat hal-hal menyebalkan yang bakal kita temui di Huawei P50 Pro supaya kita cepat move on dan mulai terbuai oleh persembahan terbaru dari Huawei ini. Hampir semua hal nyebelin di Huawei, ya gegara sanksi-sanksi dagang Amrik. Pertama jelas ya, nggak ada lagi dukungan Google di sini secara juga udah nggak pakai Android kan. P50 Pro udah datang dengan Harmony OS 2.0. Detailnya soal Harmony OS udah pernah dibahas di video MatePad 11. Monggo dicek di cards kanan atas aja kalau belum nonton. Intinya sih, OS ini ya masih punya DNA Android yang kental namun minus Google Play Store, Google Services, dan beberapa teknologi balik layar yang memang masih proprietary Google. Untuk menambal kekurangan besar itu, Harmony OS menawarkan kolaborasi luar biasa dalam ekosistem Huawei, kemampuan multitasking yang matang, dan banyak hal lagi. Kedua, nggak ada perlindungan Gorilla Glass di sini. Gorilla Glass buatan Corning perusahaan US, so nggak boleh jual kaca juga ke Huawei. Kekurangan yang berpotensi jadi major deal breaker buat banyak orang adalah ketiadaan 5G. Dari hasil riset gue, nggak ada satupun penjelasan detail yang valid dan akurat dari sumber resmi Huawei soal kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal, chipset yang dipakai adalah Kirin 9000 yang harusnya adalah chipset dengan modem 5G integrated kan? Yang bisa ditemukan hanyalah penjelasan-penjelasan generik soal krisis komponen. Lalu gue akhirnya ketemu satu artikel dari Huawei Central yang ngasih penjelasan paling masuk akal soal hal ini. 5G kan nggak cuma modem ya, ada satu lagi komponen yang namanya RF chip. RF chip praktis dikontrol oleh perusahaan-perusahaan asal US dan Jepang, sekutu US. Jadi ya, masuk deh ke yurisdiksi pemerintah US dan perusahaan-perusahaan itu dilarang supply ke Huawei. Lagi-lagi info ini bukan info resmi, sekedar analisa doang. Soal kenapa Qualcomm bisa jualan Snapdragon 888 ke Huawei, ini karena mereka mendapatkan izin dari pemerintah US untuk menyuplai komponen-komponen ke Huawei selama tidak include teknologi-teknologi baru. Contoh 5G. Sehingga pada akhirnya Qualcomm custom-made Snapdragon 888 4G untuk Huawei. Ngeri ya kalau Uncle Sam udah galak. Yuk, lanjut ke hal-hal yang positif soal P50 Pro. Kita mulai dari hal terbaik dari smartphone ini, harganya. Enggak, bercanda. Harganya termasuk mahal untuk smartphone yang 4G only. Serius. Yang paling top ya apalagi kalau bukan kameranya. Kameranya ada 3. Ada main camera dengan resolusi 50 megapiksel, ultra wide 13 megapiksel, dan telephoto periskop 3,5 kali optical zoom. Lebih deket zoomnya nih dari P40 Pro yang 5 kali. Tapi resolusinya di-upgrade jauh dari 12 megapiksel jadi 64 megapiksel. Oh ya, gue lupa, ada sensor monokrom 40 megapiksel f1.6 yang punya tugas buat ngasih detail lebih. Cara kerjanya bukan sekedar buat foto black and white, tapi bekerja sama dengan kamera utama. Sensor monokrom supply detail digabungin sama sensor utama untuk mengenhance overall image. Bagus ya, mic yang ada di P50 Pro, audio yang keluar tuh kayak pakai mic eksternal. By the way, buat yang belum tahu, dari informasi yang beredar, P50 series bakalan jadi HP terakhir Huawei yang membawa branding Leica. Setidaknya nggak eksklusif lagi. Ingat dong, Sharp Aquos R1 juga udah pakai branding Leica sekarang.
Bahkan HP itu ada versi Leica-nya sendiri. Pertanyaannya, Huawei bakal menggandeng siapa lagi dong? Hasselblad udah sama OnePlus, Zeiss udah sama Nokia dan Vivo. Terus Oppo kabarnya bakalan menggandeng Kodak. Red mungkin nggak ya? Atau mereka bakalan balik terjun bebas tanpa kolaborasi lagi? Toh branding itu sebenarnya cuman buat naikin pamor doang, ya nggak? Walau secara spesifikasi tidak sefenomenal beberapa HP flagship Huawei belakangan ini, tapi gue melihat output kameranya tetap wow, dengan beberapa isu yang expected. Bicarain isu, kita mulai dari night mode. Hindari gunakan night mode sekalipun di kondisi low light, karena hasilnya seringkali nggak lebih bagus dari auto, kecuali gelap gila. Lalu untuk warna-warna yang tricky, walau sekarang sudah lebih baik ketimbang P40 Pro, kadang masih bisa salah diinterpretasikan. Contoh, neon box Sate House Senayan itu harusnya warna orange, bukan merah. Lihat aja pantulan warna asli di atasnya. Di luar itu, performa kamera utamanya sangat memuaskan. Tajam tidak berlebihan, dynamic range luas, vibrant, walau bukan yang paling natural. Gue yakin mayoritas orang akan pede bawa kamera HP ini kemanapun buat jepret point and shoot dalam berbagai kondisi, dan bisa membuat banyak orang jealous sama hasilnya. Sama, kamera selfie-nya pun demikian. Terus buat having fun, slow-mo 1080p 960 fps-nya juga asik. Jangan lupa cari tempat dengan cahaya melimpah untuk hasil yang maksimal. Lensa lainnya nggak kalah mantep. Iya, megapiksel ultrawide-nya nggak setinggi P40 Pro, tapi tetap tajam banget. Lebih tajam dari 12 Pro Max gue pastinya. Dan bahkan di kondisi minimal lighting gini bisa less noise dan lebih tajam dari Find X3 Pro yang ultrawide-nya 50 megapiksel. Gue kira ketiadaan fitur 10x optical zoom bisa jadi bahan celaan buat penggemar lensa periskop. Sebaliknya, gue terkesima. Foto 10x hybrid zoom-nya bisa setajam, seclear, dan tidak overproses begini. Nice! Gokil ya kameranya ya. Lanjut ke hal-hal lain yang nggak kalah keren di sini. Pertama, desainnya. Unit kami ini yang warna golden black. Hitam mengkilap dengan aksen gold di dua ring kamera yang sekilas mirip kompor dua mata. Materialnya kaca, dan seperti gue bilang tadi, ini bukan Gorilla Glass. Sekedar info, nama materialnya sebetulnya dinamakan High Aluminium Lithium Glass yang didevelop oleh BYD Electronics dan diklaim kuat. Sekuat apa ya? Gue belum tahu sih. Intinya desain belakangnya premium banget, gue suka. Frame-nya juga didevelop oleh perusahaan yang sama dengan bahan aluminium. Untuk ukuran smartphone flagship yang makin kesini makin berat, P50 Pro beratnya masih di bawah 200 gram. Walaupun termasuk besar, gripnya juga enak dan nyaman. Berkat ketipisannya yang cuma 8,5 mm, dikombinasikan dengan curve back dan curve display-nya. Bagian atas dan bawahnya flat, pokoknya bener-bener premium. Balik ke depan, desainnya pun kece, dengan bezel yang cukup balance atas bawah dengan curved screen display. Ngomongin soal display, layar AMOLED-nya bagus banget nih. Resolusinya 2700 x 1228 pixel, yang artinya antara Full HD Plus dan QHD Plus. Ukurannya 6,6 inch, punya 120 Hz refresh rate dan touch sampling rate 300 Hz. Yang stand out adalah betapa naturalnya reproduksi warna dari screen buatan BOE ini pada settingan default. Cocok buat yang suka jepret foto dan merekam video, jadi nggak ketipu dengan warna di layar. Tapi kalau kalian suka yang lebih punchy dan saturated, warnanya masih bisa pilih settingan warna vivid. Overall layarnya sharp dan punya warna hitam yang pekat ala AMOLED, terus setidaknya di unit kami nggak ada kekurangan apapun, seperti color tint atau AMOLED uniformity problems. Seperti yang tadi gue bilang, Huawei P50 Pro diotaki chipset Kirin 9000 atau Snapdragon 888. Tergantung rilisnya di mana. Unit kami ini adalah unit Cina yang pakai Kirin 9000.
kita udah pernah bahas cukup in-depth soal Kirin 9000 ini di full review Huawei Mate 40 Pro. Link ada di kanan atas. Di P50 Pro, chipset ini masih mirip-mirip aja dari segi maximum performance-nya, stability performance, dan power consumption. Intinya, Kirin 9000 ini adalah chipset 5nm nomor 2 yang K2G suka setelah A14 Bionic. RAM di unit Cina yang kami punya ini 8GB. Namun mungkin akan bervariasi ya, lagi-lagi tergantung pasar yang dituju. Internal storage-nya pun demikian, bervariasi dari 128 sampai 512GB. Kalau mau ditambah bisa pakai Huawei NM memory card. Fitur-fitur lain dari Huawei P50 Pro ada rating IP68, punya dual SIM hybrid slot, punya stereo speaker yang termasuk bagus. Cek nih speakernya. Lanjut, ada IR Blaster. Baterainya sendiri cukup kecil, di 2021 cuman 4360 mAh. Tapi optimization-nya luar biasa, sehingga bisa tahan 24 jam dengan SOT sekitar 5-6 jam. Maximum charging speed-nya di 66 watt dengan kabel, dan 50 watt dengan wireless charger. Namun di unit Cina nggak dikasih charger dalam box. P50 Pro. Verdiknya kalian pasti udah tahu. Sama dengan beberapa smartphone Huawei yang belakangan ini kita bahas. HP bagus buat kalian yang rela tidak tergantung dengan Google, atau buat kalian penggemar Huawei dan Leica yang punya duit berlebih. Apalagi kabarnya ini adalah produk kolaborasi terakhir antara Huawei dan Leica. Buat yang udah gatel dan gak sabaran, bisa langsung beli di Apple Tree. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Just info, ini belum bisa dibilang review lengkap ya, karena gue dan Alessa masih pengen nungguin P50 Pro resmi Indonesia, yang kabar burungnya bakalan hadir di akhir tahun. Tapi bentar dulu, dengan demikian apakah artinya tahun ini kita nggak akan kebagian Mate 50 Pro? Menarik untuk dipantau. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!